Penguasa kuil surgawi. Bab 71. Xiao Tians pergi pagi itu. Dia hanya tinggal sebentar di grup Junlin lalu pergi. Aku rindu perasaan yang kualami 5 tahun lalu. Ya, menara Junlin dibangun 5 tahun lalu. Namun setelah dia pergi, suasana hati keluarga dan elit teratas di kota Tianhai tidak sama. Sebaliknya, mereka menjadi lebih khusyuk, dan mereka semua mengurangi kekuatan bawahannya satu persatu, berhati-hati dan tidak lagi berani bersikap tidak bermoral seperti sebelumnya. Karena sebuah rumor, itu menyebar ke seluruh hierarki Tianhai dalam semalam. Itu tadi malam, setelah Sangguan Bo, kepala keluarga Sangguan, dan Yin Zheng, kepala keluarga Yin, kembali ke rumah, mereka semua ketakutan karena didukung saat berjalan, dan wajah mereka sangat pucat. Tidak hanya mereka berdua, Lu Tianxun dari Departemen Tianxun dan Si Tianzeng, Direktur Departemen Urusan Kota juga sama. Belakangan, keluarga Sangguan dan keluarga Yin mengumumkan dukungan penuh mereka terhadap grup Junlin dan melonggarkan kerja sama dengan grup Junlin di segala bidang Tianhai. Seorang tokoh besar yang dekat dengan Guan Bo Yin Zheng datang mengunjunginya semalaman. Mereka ingin menanyakan sesuatu, tetapi mereka hanya mendapat satu kalimat. Fu Junlin telah meninggal, grup Junlin telah berubah, dan pemilik baru adalah raksasa yang tak tertandingi. Jangan main-main dengan itu. Berita ini sekali lagi mengejutkan beberapa kalangan atas di kota Tianhai dalam semalam. Ada gempa besar di dalamnya. Untuk sementara, semua orang merasa dalam bahaya. Tentu saja, Xiao Tians tidak mempedulikan hal itu. Dia tidak pernah melakukan sesuatu dengan ceroboh dan selalu melakukannya dalam waktu sesingkat mungkin. Adapun keterkejutan dan ketakutan semua orang di kota Tianhai, dia tidak peduli. Selama orang-orang itu tidak memprovokasi dia bahkan tidak memiliki minat untuk secara aktif menekan mereka. Xiao Tians naik pesawat kembali ke Beijing di pagi hari. Dia datang ke Tianhai kemarin sore dan berangkat pagi ini. Waktu sebelum dan sesudahnya kurang dari sehari, namun dia meninggalkan gempa bumi yang tak terlupakan kepada masyarakat kota Tianhai. Setelah Xiao Tians pergi, Junlin Group pun mulai mengeluarkan serangkaian pengumuman resmi, menutupi kejadian kemarin dengan berbagai alasan kesalahan operasional. Jadi beberapa orang di kota Tianhai yang belum bereaksi sangat mempercayainya. Mereka tidak bisa tidak mempercayainya, karena semuanya terjadi terlalu cepat, dan grup teratas nomor 1 di kota Tianhai digulingkan dalam semalam. Ketika Xiao Tians kembali ke kota Beijing, Gao Weiwei pergi ke bandara untuk menjemputnya. Xiao Xiao pun mengikutinya. Dia sangat takut ayahnya akan menghilang lagi untuk waktu yang lama. Ayah. Ketika Xiao Tians keluar dari lobi bandara, Xiao Xiao dengan senang hati melemparkan dirinya ke pelukan Xiao Tians dan mencium wajah Xiao Tians. Hei, ayah sayang yang baik, lihat apa yang ayah janjikan padamu, lakukanlah. Ayah benar-benar kembali, aku tidak berbohong padamu. Lihat, mainan kecil yang dibawakan ayah untukmu, kata Xiao Tians sambil berbicara. Xiao Xiao mencium pipinya, tersenyum dan mengambil mainan bebek kuning dari sakunya dan memberikannya kepada Xiao Xiao. Terima kasih ayah, aku ingin menjadi tinggi, Xiao Xiao dengan senang hati mengambil mainan itu dan berteriak agar Xiao Tians mengangkatnya tinggi-tinggi. Xiao Xiao, ayah baru saja kembali. Dia sibuk sepanjang hari dan lelah. Tolong berhenti main-main. Gao Weiwei, mengenakan gaun hitam dan sepatu hak tinggi hitam, berkata kepada Xiao Xiao dengan kacamata hitam. Xiao Tians langsung mengangkat Xiao Xiao dengan kedua tangannya, membiarkannya duduk di pundaknya, menopangnya dengan satu tangan, dan meraih tangan ramping Gao Weiwei dengan tangan lainnya dan berkata, tidak apa-apa, aku tidak lelah, ayo pergi, kembali. Saat Gao Weiwei dipegang oleh Xiao Tians, jantungnya berdetak kencang, wajahnya memerah, dan dia mengangguk ketika mendengar ini. Kemudian dia bertanya dengan sedikit cemas, apakah kamu sudah menyelesaikan semuanya saat pergi ke Tianhai kali ini? Gao Weiwei sangat khawatir karena dia ingat ketika Xiao Tians melarikan diri 5 tahun lalu, dia pernah memberitahunya bahwa orang yang mengkhianatinya ada di kota Tianhai. Setelah Xiao Tians pergi kemarin sore, Gao Weiwei merasa sedikit khawatir. Dia selalu seorang wanita. Meskipun dia tahu bahwa Xiao Tians sangat kuat dan bisa bertarung dengan baik, dalam pemahamannya, Xiao Tians hanyalah seorang prajurit istimewa. Dan sekarang dia telah meninggalkan departemen perang. Jadi dia khawatir sejak Xiao Tians pergi tadi sore, dan dia tidak tidur sepanjang malam. Di satu sisi, dia khawatir sesuatu akan terjadi pada Xiao Tians, dan di sisi lain,
dia khawatir Xiao Tians akan bertindak impulsif dan melakukan sesuatu yang melanggar hukum berpisah lagi setelah akhirnya dipertemukan kembali. Xiao Tians juga melihat kekhawatiran di mata Gao Weiwei, jadi dia tersenyum dan mengangguk padanya dan berkata, "Jangan khawatir. Ketika saya pergi ke Tianhai, saya mengetahui bahwa pria itu tewas dalam kecelakaan mobil. Hei, kalau tidak, saya tidak akan secepat itu kembali, bukan?" Xiao Tians menambahkan nada pada saat terakhir. Gao Weiwei memikirkannya dan menyadari bahwa Xiao Tians hanya tinggal di sana selama 1 malam dan kembali pagi ini. Jika dia benar-benar ingin menyelesaikan masalah ini dengan orang yang mengkhianatinya saat itu, 1 malam pasti tidak akan cukup. Dia sangat lega, dan kemudian dia meraih tangan Xiao Tians untuk menghiburnya dan berkata, "Kalau begitu jangan terlalu banyak berpikir. Perbuatan jahat orang itu akan dihukum. Biarkan masa lalu berlalu. Berhentilah memikirkannya." Xiao Tians mengangguk sambil tersenyum, istrinya cukup mudah ditipu. Dia juga tidak berdaya, karena jika dia memberitahu Gao Wei tentang identitas aslinya dan hal-hal yang telah dia lakukan di luar wilayah selama bertahun-tahun, Gao Wei mungkin akan sakit karena ketakutan. Misalnya, dia akan minum dan mengobrol dengan keluarga kerajaan dari negara kecil manapun di luar wilayahnya, dan duduk di singgasana mereka. Atau dia memiliki banyak pulau dan bank di luar wilayahnya. Jika dia ingin bertemu dengan para pemimpin beberapa negara asing, pihak lain harus segera membuat pengaturan. Dia tidak bisa berbicara dengan Gao Weiwei tentang hal-hal ini sekarang. Ambillah selangkah demi selangkah, luangkan waktu Anda. Gao Weiwei telah tinggal di tempat-tempat kecil ini selama bertahun-tahun, dan wawasannya terbatas. Ketika dia sampai di Tianhai, perlahan-lahan saya bisa menceritakan beberapa hal padanya. Itu akan membuatnya lebih mudah untuk menerimanya. Sama seperti di Tianhai, tiba-tiba Departemen Perang Kerajaan Naga memulihkan statusnya sebagai Dewa Perang. Haha, bukankah ini cukup bagus? Xiao Tians tersenyum, memegangi Xiao Xiao yang sedang menunggangi lehernya dengan satu tangan, dan memegang tangan istrinya yang cantik Gao Weiwei dengan tangan lainnya, dan berjalan keluar dari bandara. Dan tepat setelah mereka pergi, seseorang di bandara tiba-tiba melihat ke arah mereka pergi dengan cemberut dan bergumam, "Mengapa saya merasa seperti baru saja melihat putri kota Beijing kita? Dan pemeran utama pernikahan 100 kota." Dan saat orang ini bergumam, orang-orang di sekitarnya tiba-tiba berhenti, karena mereka semua baru saja merasakan perasaan itu di dalam hati mereka. 2 orang dewasa dan 3 orang yang baru saja meninggalkan bandara tampak familiar. Karena Gao Weiwei baru saja mengenakan kacamata hitam, dan foto Xiao Tians di pernikahan Bai Cheng relatif sedikit, mereka tidak mengenalinya untuk beberapa saat. Saat ini, semua orang saling memandang. Tiba-tiba saya menyadari bahwa semua orang merasakan hal yang sama. Cao Ku, itu orang aslinya, pahlawan wanita Beijing, dan suami dewa perangnya. Cepat dan lihat. Saat berikutnya, seseorang di antara kerumunan di bandara tiba-tiba bereaksi, dan setelah berteriak keras, mereka buru-buru mengejar keluar. Tapi ketika mereka mengusir mereka, Gao Weiwei sudah pergi dengan mobilnya. Dalam perjalanan pulang, Xiao Tians duduk di barisan belakang sambil menggendong Xiao Xiao. Dia melirik kerumunan yang mengambil foto di belakangnya dan berkata kepada Gao Weiwei, "Sayang, apakah kamu baru saja merasa seperti bintang?" Jantung Gao Weiwei berdebar kencang, dan dia berkata sambil mengemudi, "Yah, untungnya kita melaju kencang. Saya juga memakai kacamata hitam dan mengubah gaya rambut saya, kalau tidak saya tidak akan berani keluar di masa depan." Xiao Tians tersenyum dan bermain dengan mainan bebek kuning kecil itu. Setelah mereka bertiga sampai di rumah, ibu mertua Chen Shuzhen secara alami memasak meja besar berisi hidangan lesat. Hingga saat ini, beberapa hari telah berlalu sejak pernikahan Bai Cheng, dan dia masih belum sadar masih tenggelam dalam kegembiraan di antara. Karena sekarang setiap dia keluar, kemanapun dia pergi, dia menjadi fokus sekelompok paman dan bibi, yang semuanya mengelilinginya dan mengatakan hal-hal baik kepadanya. Dan Shen Yuxuan juga tidak pergi. Gao Weiwei memaksanya untuk tinggal dan bersikeras membiarkannya bermain beberapa hari lagi, jadi dia tidak pergi. Sejujurnya, keterkejutan di hatinya belum mereda sejak ayahnya memberitahukan sebagian identitas Xiao Tians sore sebelum pernikahan Bai Cheng. Dan dia selalu merasa bahwa Xiao Tians di depannya mungkin lebih dari sekedar dewa perang kerajaan naga. Belum lagi yang lainnya, karena Dewa Perang Domain Pusat Wang Changsheng, yang juga berada di level Dewa Perang, agak terlalu menghormati Xiao Tians. Terlebih lagi, ayahnya, Shen Qingtian, kini menjadi orang terkaya dan orang terkuat di kota Qianjiang, serta Jiang Beichen dan Long Jiu di kota Beijing.
Mereka semua memperlakukan Xiao Tians dengan hormat, seperti perasaan seorang bawahan menghadapi atasannya. Dan kemarin dia mendengar Gao Weiwei berkata bahwa Xiao Tians akan pergi ke kota Tianhai. Ayahnya Shen Qingtian berada di kota Tianhai. Dia mendapat kabar bahwa Jiang Beichen dan Long Jiu juga pergi ke kota Tianhai. Tadi malam, Shen Yuxuan tidak tahu dari mana indera keenam itu berasal. Dia tiba-tiba membaca berita dari kota Tianhai, dan kemudian dia tidak tahu harus melihat apa. Dia sangat ketakutan hingga jantungnya berdebar kencang. Sesuatu yang buruk terjadi di kota Tianhai kemarin. Grup Junlin, grup terbesar di kota Tianhai, berubah dalam semalam dan dikepung serta dibunuh oleh kekuatan misterius. Tadi malam, grup Junlin sekali lagi mengalami perubahan besar, dan kembali ke keadaan semula dalam semalam, seolah-olah semuanya baik-baik saja kemarin. Meskipun Shen Yuxuan membaca laporan di berita, masalah manajemen grup Junlin dan kesalahan operasi para pekerja di bawahnya lah yang menyebabkan kebakaran. Tapi dia tidak mempercayainya. Karena dia melihat wajah samping ayahnya Shen Qingtian dalam gambar adegan yang diambil untuk laporan berita. Ya, itu ayahnya Shen Qingtian. Dan Jiang Beichen dan Long Jiu. Jadi pada saat ini, ketika Shen Yuxuan sedang melihat Xiao Tians, yang telah kembali ke kota Beijiang pagi ini dan duduk di meja yang sama untuk makan bersamanya, kecurigaan besar muncul di hatinya. Setelah Xiao Tians duduk, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Xiao Tians beberapa kali lagi. Pria ini begitu misterius dan selalu tenang, seolah-olah dia tidak peduli sama sekali setelah identitasnya sebagai dewa perang dilucuti. Xiao Tians memperhatikan bahwa Shen Yuxuan, yang duduk di seberangnya dan di samping Gao Weiwei, sedang menatapnya. Dia tidak bisa menahan senyum pada Shen Yuxuan dan bertanya, "Nona Shen, mengapa kamu selalu menatapku? Ada apa? Apakah ada sesuatu di wajahku?" Tidak. Saya baru saja menonton berita Tianhai tadi malam dan melihat sesuatu yang besar terjadi di sana. Grup Junlin, perusahaan peringkat nomor 1 di Tianhai, mengalami perubahan besar. Saya ingin bertanya kepada Anda, apakah Anda dengar sesuatu tentang itu ketika kamu pergi ke Tianhai? Itu penting. Shen Yuxuan bertanya pada Xiao Tians dengan berpura-pura santai. Setelah Xiao Tians mendengar ini, pupil matanya menyusut dan diam-diam dia berkata bahwa wanita ini memiliki indera yang sangat tajam. Kemudian dia tersenyum dan menggelengkan kepalanya ke arah Shen Yuxuan dan berkata, "Oh, saya tidak tahu tentang itu. Saya pergi ke Tianhai tadi malam dan minum dengan beberapa teman. Saya minum terlalu banyak dan tertidur setelah minum. Ini pagi aku kembali, jadi aku tidak terlalu memperhatikan apa yang kamu katakan. Ada apa dengan Nona Shen?" "Oh, tidak, saya baru saja melihatnya di berita. Anda kebetulan berada di Tianhai kemarin, jadi saya hanya bertanya dengan santai," kata Shen Yuxuan cepat. Lalu dia makan dengan kepala menunduk. Pada saat ini, Gao Weiwei juga tersenyum dan berkata kepada Shen Yuxuan, "Yuxuan, Tians pergi ke Tianhai kali ini untuk mencari seseorang. Mungkin dia tidak terlalu memperhatikan apa yang kamu katakan. Oke, ayo makan cepat." Shen Yuxuan menundukkan kepalanya dan bersenandung 2 kali. Namun ada gelombang besar di hati saya. Karena barusan ketika dia sedang menatap Xiao Tians, matanya menangkap sebuah detail. Artinya, Xiao Tians berhenti sejenak sebelum menjawab kata-katanya. Terlebih lagi, hal besar seperti itu terjadi di Tianhai tadi malam, dan seluruh kota diselimuti asap. Bagaimana mungkin Xiao Tians, yang telah berada di Tianhai selama sehari, tidak tahu apa-apa tentang hal sebesar itu? Ini sama sekali tidak masuk akal. Dan yang paling penting, dia benar-benar melihat ayahnya Shen Qingtian dan Jiang Beichen Longjiu dalam foto yang diambil di situs Junlin Group. Jika apa yang terjadi pada grup Junlin adalah apa yang diperintahkan Xiao Tians kepada ayahnya dan orang lain, maka betapa menakutkannya Xiao Tians di depannya dan identitas aslinya. Hati Shen Yuxuan dipenuhi dengan gelombang besar. Xiao Tians benar-benar dia terlalu percaya diri. Itu datang dari hatinya, bukan hanya berpura-pura. Temperamen dan auranya terlalu kuat. Bab 72. Ketika Shen Yuxuan menundukkan kepalanya untuk makan dan berhenti berbicara, Xiao Tians melirik ke arahnya dan tidak mengatakan apa-apa. Dia yakin Shen Qingtian tidak punya nyali untuk mengungkapkan identitasnya. Itulah yang dianalisis sendiri oleh Shen Yuxuan. Tapi itu tidak masalah baginya. Jika Shen Yuxuan bisa menebak semua identitas tersembunyi Xiao Tians berdasarkan analisisnya sendiri, maka dia, penguasa kuil surgawi, akan kalah. "Ayolah, Tians, aku dengar dari Weiwei bahwa kamu berencana membawa mereka ke Tianhai dalam beberapa hari, kan?"
Aku berdiskusi dengan ibumu dan kita akan pergi juga. Tidak ada yang sayang untuk dilewatkan di kota Beijiang. Ayo minum. Gao Zeng berkata pada Xiao Tians dengan senyuman di wajahnya. Ya, ayah, ayo minum. Aku menghormatimu. Xiao Tians mengalihkan pandangan ke Shen Yuxuan, lalu tersenyum dan mendentingkan gelas dengan Gao Zeng untuk minum. Di sana, Shen Yuxuan masih menundukkan kepalanya sambil makan dan tidak berkata apa-apa. Dia tidak tahu kenapa, tapi saat Xiao Tians melihatnya, dia tiba-tiba merasakan tekanan seperti gunung besar menekannya. Dia sangat takut sehingga dia tidak berani berbicara lebih jauh lagi. Setelah makan malam, Xiao Tians keluar mencari Xiao Xiao. Dia dan Gao Zeng minum lama sekali. Saat ini, Gao Xiaoying telah mengajak Xiao Xiao bermain di luar. Tepat ketika Xiao Tians menemukan Xiao Xiao, Xiao Xiao sedang memegang ponsel Gao Xiaoying dan membuat panggilan. Ketika Xiao Tians berjalan mendekat, Xiao Xiao menutup telepon. Tapi wajah kecilnya yang merah jambu tampak sedikit suram. Xiao Tians tersenyum dan menggendong Xiao Xiao dan bertanya padanya, Xiao Xiao, ada apa? Apakah kamu tidak bahagia? Siapa yang baru saja kamu telepon? Ketika Xiao Xiao melihat Xiao Tians bertanya padanya, dia segera berkata kepada Xiao Tians, Ayah, bisakah kamu membawaku mencari Sister Xiao Hong? Aku baru saja meneleponnya dan dia sepertinya menangis. Sepertinya ada seseorang yang memarahinya di sebelahnya. Xiao Xiao memiringkan kepalanya dan berpikir sejenak sebelum melanjutkan berkata kepada Xiao Tians, rasanya seperti. Yah, ngomong-ngomong, ayah, kakak Xiao Hong merasa seperti aku meneleponmu malam itu. Sama seperti meminta bantuan. Xiao Tians mengerutkan kening dalam-dalam ketika dia mendengar ini. Dia masih sangat muda sehingga dia mungkin tidak bisa menggambarkannya dengan baik, tapi dia mendengar petunjuk tentang sesuatu yang tidak biasa dalam kata-katanya. Kemudian dia mengambil ponsel di tangan Xiao Xiao dan memutar nomor yang baru saja dihubungi Xiao Xiao. Telepon berdering lama sekali, dan kemudian suara pria yang agak kejam terdengar dari sisi lain, siapa kamu? Apa yang ingin kamu lakukan saat menelepon Xiao Hong? Kerutan di dahi Xiao Tians semakin dalam dan dia bertanya dengan suara yang dalam, siapa kamu? Biarkan Xiao Hong yang mengangkat telepon. Pria di seberang telepon mencibir 2 kali dan berkata dengan lebih sinis lagi, hei, nak, apakah kamu orang yang membuat Xiao Hong tertarik, kan? Oke, biar ku beritahu, Xiao Hong berhutang 100.000 pada kakak tertua kita. Hari ini adalah hari untuk membayar kembali uangnya. Hari-hari. Wah, karena kamu adalah targetnya, cepatlah datang. Kalau tidak, kami tidak bisa menjamin dia akan melakukan sesuatu. Bos di sini semuanya baik-baik saja, kan? Ketika Xiao Tians mendengar ini, sedikit niat membunuh yang dingin muncul di matanya, dan sebagian mabuk di kepalanya langsung terhapus. Dia menarik napas dalam-dalam dan berkata perlahan, oke. 100.000 kan? Oke, saya beri Anda 1 juta. Saya akan tiba sebelum jam 5 sore, tetapi mulai sekarang, jika Anda berani sentuh dia lagi, kamu tidak akan mendapat sepeser pun darinya. Setelah Xiao Tians selesai berbicara, terjadi keheningan untuk waktu yang lama, seolah-olah beberapa orang sedang mendiskusikan sesuatu. Sekitar 3 menit kemudian, suara dari seberang terdengar lagi, oke. Wah, saya tidak peduli siapa kamu. Selama kamu berani datang, kami berani mengumpulkan uang. Belum jam 5, kami akan melakukannya beri kamu 1 jam lagi untuk bersantai. Jam 6 jika kita tidak melihat Kian sebelumnya, kamu tidak akan pernah melihat Xiao Hong lagi seumur hidupmu. Rasa dingin di hati Xiao Tians meningkat dan dia mencibir, oke. Lalu Xiao Tians menutup telepon. Kakak ipar, ada apa? Kakak ipar, apa yang terjadi? Gao Xiaoying melihat ekspresi Xiao Tians terlihat sangat aneh, jadi dia bergegas dan bertanya. Xiao Tians memeluk Xiao Xiao ke dalam pelukannya dan berkata, tidak apa-apa, jangan beritahu kakakmu, pergilah bermain-main dengan Xiao Xiao, aku akan menelepon. Setelah berbicara dengan Gao Xiaoying, Xiao Tians melihat ke arah Xiao Xiao lagi, dengan senyum hangat di wajahnya dan berkata, Xiao Xiao, ayah akan membawamu menemui saudari Xiao Hong nanti, oke. Xiao Xiao memandang Xiao Tians dengan sedikit kebingungan, karena tadi ayahnya memasang wajah dingin, tapi sekarang dia benar-benar tersenyum lagi. Dia memiringkan kepalanya dan berpikir sejenak, tetapi tidak dapat memahaminya, tetapi dia mengangguk dan berkata, baiklah, terima kasih, ayah, tetapi ayah, jika orang jahat menindas Sister Xiao Hong, kamu harus membantu Xiao Xiao menyelamatkan dia, oke. Xiao Tians tersenyum dan menggaruk hidung Xiao Hong, mengangguk dan berkata, baiklah, jangan khawatir,
ayah berjanji kepadamu bahwa jika orang jahat menindas saudari Xiao Hong, ayah akan membantumu menyelamatkannya. Xiao Xiao mengangguk puas. Meskipun masih ada sedikit kekhawatiran di matanya, Xiao Tian sudah menyetujuinya. Meskipun dia masih sedikit khawatir, dia tetap pergi bermain dengan Gao Xiaoying. Setelah Gao Xiaoying pergi dengan Xiao Xiao di pelukannya, senyuman di wajah Xiao Tian berangsur-angsur menghilang, digantikan oleh ekspresi dingin. Gadis bernama Xiao Hong itu baik padanya, atau seluruh keluarganya. Jika dia tidak mengambil risiko dipukuli malam itu dengan diam-diam memberikan ponselnya kepada Xiao Xiao dan memintanya untuk meneleponnya, maka dia akan menyesalinya seumur hidupnya. Dan ketika dia tiba malam itu, Xiao Hong telah dipukuli hingga pingsan oleh para gangster itu. Xiao Xiao sangat menyukai Xiao Hong, dan Xiao Tian awalnya berencana pergi ke Qianjiang lagi sebelum pergi ke Tianhai untuk mencari gadis itu dan melihat apakah dia mengalami kesulitan sehingga dia dapat membantunya. Tapi dia tidak pernah menyangka sesuatu benar-benar terjadi pada Xiao Hong. Jika Xiao Hong tidak meneleponnya sekarang, dia tidak akan mengetahuinya. Xiao Tian sedikit mengernyit karena Tianyi telah melaporkan kepadanya bahwa Xiao Hong dipukuli dengan sangat parah dan dokter mengatakan dia harus dirawat di rumah sakit selama sebulan. Tapi sejak Xiao Hong keluar sekarang, sesuatu terjadi di tengah jalan yang tidak dia ketahui. Sialan, gumam Xiao Tian. Kemudian dia mengambil ponselnya dan menelepon Shen Qingtian. Shen Qingtian, kamu harus segera bergegas ke kota Qianjiang dan Kabupaten Qihong. Kita akan bertemu di sana. Ingatlah untuk membawa 1 juta bersamamu. Seseorang mengancam penyelamat putriku. Itu terserah kamu apa yang harus dilakukan. Xiao Tian segera menutup telepon. Pada saat ini, Shen Qingtian, yang sedang mengadakan pertemuan dengan Jiang Bei Chenlong, Jiu Tao dan yang lainnya di kota Tianhai, tiba-tiba mengubah ekspresinya. Setelah mengatakan bahwa dia akan segera kembali ke Qianjiang, dia bergegas keluar kantor dan bergegas menuju bandara Tianhai secepat mungkin. Karena dia tahu Xiao Tian sedang marah, sangat marah. Seseorang mengancam penyelamat putri Xiao Tian. Aku, sungguh gila. Shen Qingtian mengutuk si bodoh itu di dalam hatinya. Nada suara Xiao Tian barusan sangat membuatnya takut hingga dia berkeringat dingin. Saat Shen Qingtian bergegas ke bandara dengan panik, dia segera menelepon Hou Zonghua, penanggung jawab divisi patroli kota Qianjiang. Begitu panggilan tersambung, Shen Qingtian berteriak dengan cemas, Hou Zonghua. Sudah kubilang nenek. Sebagai manajer umum kota Qianjiang, apakah ini caramu melakukan sesuatu? Hou Zonghua di ujung telepon secara alami memiliki nomor Shen Qingtian di teleponnya, dan setelah keluarga Zhou dihancurkan, keluarga Shen dan Shen Qingtian menjadi bos tertinggi di kota Qianjiang. Meskipun dia adalah penanggung jawab Departemen Survei Langit, dia tetap harus bersikap sopan kepada Shen Qingtian. Tapi sekarang Shen Qingtian membuka mulutnya dan mengutuknya tanpa pandang bulu. Dia juga menjadi marah dan berkata dengan suara rendah kepada Shen Qingtian, Tuan Shen. Jaga kata-katamu. Apa yang terjadi? Shen Qingtian melanjutkan dengan marah, saya memperhatikan nenekmu. Hou Zonghua, hal-hal terjadi berulang kali di kota Qianjiang. Kelompok yang berhubungan dengan geng muncul tanpa henti, bagaimana Anda mengendalikannya? Apa yang terjadi? Oke, kalau begitu saya izinkan saya beritahu kamu sekarang. Penyelamat putri sedang diancam sekarang. Orang yang mengancamnya, tolong bawakan uang tunai 1 juta untuk menebusnya. Apa yang terjadi? Apa? Hal seperti itu bisa terjadi. Di mana penyelamat putri? Aku akan mengerahkan seluruh kekuatanku dan bergegas sekarang. Cepat, Shen Qingtian, beritahu aku secepatnya, tolong, cepat. Ujung telepon yang lain awalnya mengatakan Hou Zonghua, yang amarahnya meningkat, benar-benar ketakutan saat ini. Setengah bulan yang lalu, istri dan putri Xiao Tian dianiaya di kota Qianjiang. Xiao Tian menghancurkan seluruh keluarga Zhou dengan marah, dan sekarang penyelamat putrinya diancam lagi. Pada saat ini, Hou Zonghua, yang merupakan penanggung jawab divisi patroli langit kota Qianjiang, menjadi gila. Itu adalah penguasa kuil surgawi, dan dia kemungkinan besar akan menjadi penerus seluruh departemen perang kerajaan naga di masa depan. Namun kini orang-orang kembali marah karena kejadian di kota Qianjiang. Pada saat ini, keringat dingin mengucur ke tubuh Hou Zonghua seperti air. Pada saat ini, suara Shen Qingtian juga datang dari ujung telepon yang lain, saya tidak tahu lokasi spesifiknya. Yang Mulia meminta saya untuk segera ke Kabupaten Qihong, dan saya beritahu Anda Hou Zonghua, sebaiknya Anda tidak bertindak gegabah. Anda tahu sifat Yang Mulia. Hehe sudah marah, dan gadis itu adalah penyelamat putrinya. Tuan muda sangat menyukai gadis itu.
Anda harus segera mengerahkan semua pasukan, bersenjata lengkap, dan menunggu saya di Kabupaten Chihong. Saya akan segera tiba di bandara. Saya akan tiba di sana sebelum jam 4 sore. Mari kita bicara setelah kita bertemu. Setelah Shen Qingtian selesai berbicara, dia menutup telepon. Di kantor Hou Zonghua di markas besar divisi patroli kota Qianjiang, saat Shen Qingtian menutup telepon, dia segera bergegas keluar kantor. Dia berteriak ke ruang patroli di lantai bawah, situasi darurat. Semuanya berkumpul. Semua orang bersenjata lengkap. Cepat, cepat, cepat. Semuanya, berkumpul, semuanya. Mengikuti raungan Hou Zonghua, Xing Feng, Kapten Divisi Patroli Langit yang bekerja di bawah, segera memberitahu semua divisi patroli langit untuk mengumpulkan kekuatan mereka. Segera mengikuti perintah Hou Zonghua, semua pasukan keamanan di kota Qianjiang dimobilisasi dan dikumpulkan dengan cepat. 10 menit kemudian, di kompleks divisi patroli kota Qianjiang, sirene yang tajam berbunyi. Saat berikutnya, kendaraan yang penuh dengan personel tempur divisi patroli melaju dengan cepat. Ada ratusan tank, melaju menuju Kabupaten Chihong di bawah kota Qianjiang. Di kota Beijiang, setelah Gao Weiwei keluar, Xiao Tians memberitahunya bahwa Xiao Xiao ingin bertemu saudara perempuannya Xiao Hong, dan dia akan membawa Xiao Xiao ke Qianjiang pada sore hari. Mendengar ini, Gao Weiwei merasa tidak ada yang bisa dilakukan, dan ketika Shen Yuxuan mendengar bahwa Xiao Tians berkata dia ingin kembali ke Qianjiang, dia membawa Gao Weiwei kembali bersamanya. Jadi mereka tidak ragu-ragu lagi dan langsung menuju ke kota Qianjiang. Sebelum Gao Weiwei keluar, Xiao Tians menyuruh Xiao Xiao dan Gao Xiaoying untuk tidak memberitahu Gao Weiwei tentang Xiao Hong. Xiao Hong, nama keluargamu juga Xiao, ini mungkin takdir. Jika kamu melindungi putriku selama 3 hari-hari itu, maka aku, Xiao Tians, akan melindungimu seumur hidupmu. Jalan raya menuju ke kota Qianjiang. Dia adalah pria yang harus membalaskan dendam musuhnya, dan terlebih lagi membalas kebaikannya. Bersambung.